Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan sebuah tugas besar AI dan Big Data yang berjudul Prediksi Keberhasilan Kampanye Pemasaran Bank Menggunakan Logistic Regression. Lanjut. Di sini ada kelompok-kelompoknya. Di sini ada saya, Bang Gijaya Suhaya. Di bawahnya ada Panji Ramadan. Di tengah-tengahnya ada Muhammad Ajril Akbar. Untuk di pojok kanan atas ada Malik Munawar. Dan di bawahnya ada Hilal Hafiz Hidayat. Dataset yang kelompok kami pakai di sini menggunakan dataset bank marketing. Nah, untuk tujuannya yang pertama melakukan eksplorasi EDA untuk memahami karakteristik demografis dan keuangan nasabah serta distribusi variabel dalam dataset pemasaran bank. Yang kedua, melakukan preprocessing data termasuk konversi data kategorikal menjadi numerik, penghapusan duplikasi, dan pembagian dataset menjadi data latih dan uji. Yang ketiga, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression untuk memprediksi apakah nasabah akan menyetujui penawaran deposito berjangka berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Yang keempat, mengevaluasi performa model prediktif menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix guna menilai efektivitas model. Yang kelima, mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap keputusan nasabah sebagai dasar rekomendasi strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Lanjut ke hipotesis. Hipotesis yang digunakan pada dataset bank ini adalah hipotesis 0 atau H atau N0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik nasabah seperti umur, pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, dan lainnya dengan keputusan untuk menerima penawaran deposito berjangka dalam kampanye pemasaran bank. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. H1, terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik nasabah dengan keputusan untuk menoring penawaran deposito berjangka dalam kampanye pemasaran bank. Lanjut. Di sini akan dibacakan oleh Panji Ramadan. Nah, dari hipotesis kami mendapatkan data berhasil dimuat dari dataset konten bank full. Data frame pertama 5 baris yaitu egg 58, 44, 33, 47. Dan untuk jobnya di ada manajemen, teknik, data planner, blue collar, sama yang tidak diketahui. Dan untuk status ada yang di sini kita mendapatkan ada yang merit, single, merit, single. Dan ini untuk pendidikan terakhir, nilai tertiary, secondary tidak diketahui. Nah, hipotesis operasional, beberapa fitur seperti usia, jenis pekerjaan, status pernikahan, riwayat pinjaman, dan hasil kontak sebelumnya diduga berpengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan nasabah menerima penawaran deposito dari bank. Nah, di sini kami akan menjelaskan kodingan EDA. Sebelum itu, tujuan utama kodingan EDA adalah memahami struktur data, melihat distribusi nilai, mendeteksi anomali, duplikasi, dan memahami informasi penting dari fitur dalam dataset. Nah, Lanjut, untuk penjelasan EDA akan dibacakan oleh Muhammad Ajril Akbar. Di sini untuk penjelasan EDA, tujuannya adalah memahami struktur data, melihat distribusi nilai, mendeteksi anomali, duplikasi, dan memahami informasi penting dari fitur-fitur dalam dataset. Yang pertama ada dataset head, menampilkan 5 baris pertama untuk melihat bentuk dan isi data. Yang selanjutnya ada data shape, memberikan informasi jumlah baris dan kolom dalam dataset. Misalnya, contoh 4.521 dan 17. Artinya ada 4.521 data dengan 17 fitur.
Yang ketiga ada data DTYPS, melihat tipe data di tiap kolom, numerik, kategorik, dan lain-lain. Penting untuk processing nanti. Selanjutnya ada data descript. Data ini memberikan ringkasan statistik seperti min, std min, max dari data numerik Python. Selanjutnya ada data descript include all, memberikan statistik juga kolom kategorik seperti jumlah unik, nilai terbanyak, dan sebagainya. Selanjutnya ada data duplicate .sum, yaitu mengecek apakah ada baris duplikat pada data ganda yang harus dibersihkan. Selanjutnya ada data select dtypes include integer, 4, float, dan his. Data ini visualisasi histogram untuk fitur numerik, membantu melihat distribusi seperti normal, keyword, dan outlier, dan lain-lain. Di sini adalah selanjutnya codingan pre-processing. Tujuan dari codingan ini adalah menyiapkan data agar bisa diproses oleh algoritma machine learning, terutama mengatasi data kategorik, membagi data, dan menyusun data yang bersih. Lanjut. Di sini akan dibacakan oleh Hilal Hafiz. Selanjutnya saya baca penjelasan pre-processing from scalar, processing, import, label, encoder. Import tool untuk mengubah data kategorial menjadi angka. Label, encoder. Data job, let fit, transform data job. Contoh, menyediakan nilai kategori jadi numerik agar bisa diproses ML. Misal, admin jadi 0 atau session jadi 1 tersebut. X, data drop X, Y aksis 1, Y data Y, memisahkan fitur X dan target output Y. Kolomnya adalah label apakah nasabah akan subscribe atau tidak. From scalar model escalation import train sled split extrain extract ya strand. Tujuannya yaitu menyiapkan data agar bisa diproses oleh algoritma machine learning, terutama mengatasi data kategorik, membagi data, dan menyusun data yang bersih. Selanjutnya, penjelasan teknik ML yang digunakan. Tujuannya yaitu menerapkan algoritma machine learning untuk membangun model prediksi AF Anda. Yang pertama itu algoritma yang digunakan logistik regression cocok untuk kasus klarifikasi binary yes atau no. Max underscore iter 1000 digunakan untuk memastikan konvergensi. Model logistik regression kadang butuh iterasi lebih banyak. Fit adalah proses pelatihan model menggunakan data training. Lanjut, di slide ini akan dibacakan oleh Malik Munawar. Lanjut ke ML yang digunakan logistic regression. Logistic regression adalah salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi. Dalam konteks proyek ini, algoritma ini digunakan untuk memprediksi probabilitas apakah seorang nasabah akan menerima penawaran deposito berjangka Y sama dengan yes atau Y sama dengan no. Mengapa logistic regression cocok untuk data biner? Target Y hanya memiliki dua nilai, yes atau no. Cepat dan efisien, cocok untuk dataset menengah seperti bank full .csv. Mudah diinterpretasi koefisien dari model menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur. Dasar penting sebelum teknik klasifikasi yang lebih kompleks seperti random forest atau SPM. Cara kerja logistic regression. Yang pertama, menggabungkan fitur secara linear.
Yang kedua dimasukkan ke fungsi sigmoid. Yang ketiga hasilnya adalah probabilitas dalam kurun 0 kurang 1. Ya. Kesimpulan dari model yang digunakan. Yang pertama, langkah model logistik, regression maupun memprediksi keberhasilan kampanye pemasaran bank secara efektif dengan memanfaatkan data demografis dan histori dari nasabah. Yang kedua, model ini menghasilkan prediksi biner, yes atau no, berdasarkan fitur-fitur seperti usia atau age, pekerjaan atau job, status pernikahan atau marital, riwayat pinjaman atau loan dan housing, hasil kampanye sebelum outcome. Yang ketiga, akurasi model cukup tinggi, misalnya 88% tergantung dari evaluasi kamu, menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pemasaran. Logistic regression juga memberikan interpretasi yang jelas terhadap kontribusi masing-masing fitur, sehingga dapat membantu tim pemasaran untuk menentukan target nasabah yang lebih potensial, mengoptimalkan strategi kontak dan penawaran. Yang kelima, walaupun sederhana, logistic regression sudah cukup kuat untuk dataset ini. Namun, untuk akurasi yang lebih tinggi dapat dieksplorasi model lain seperti random forest atau XGBoost. Lanjut. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata untuk presentasi ataupun dalam codingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see. Udah. Matiin rekamannya. Sampai beres semua itu.